Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya di Zem Channel ya. Baiklah, hari ini kita akan buat sebuah video. Ini sambil saya mau masuk ke jalan raya. Hari ini kita akan buat sebuah video tentang mengemudi ya, masih seputar tutorial. Tentunya ketika kita mengemudi, kadang teman-teman ada yang tanya di kolom komentar itu, kalau mengemudi itu di kecepatan berapa itu pengaturan persnelingnya gimana bang, gitu ya. Maksudnya pengaturan persneling ketika di kecepatan-kecepatan tertentu. Tentunya masing-masing masing-masing orang, masing-masing pengemudi biasanya punya pandangan beda-beda ya. Kemudian dipengaruhi juga oleh jenis mobil, kemudian besar kecilnya mesinnya ya, berapa cc begitu, misalnya 1000, 1200, 1500, 2000 ya, 2500 itu kan masing-masing jarak kecepatannya kan beda-beda, dan tenaganya juga pasti beda jauh. Nah, kebetulan yang saya gunakan ini adalah kendaraan yang cc-nya kecil, cuma 1000, jadi kan beda banget sama yang 1500. Untuk kecepatan berapa, di persneling berapa, ini sebenarnya tergantung dari kita. Tapi yang kami ketekankan atau kami sampaikan itu, yang pertama misalnya kita di kecepatan kita di kecepatan 30-40 ya kilometer per jam, itu ya di persneling 3 ini masih nyaman. Kemudian tenaganya nggak begitu besar, tenaganya masih sedengan ya, dan mesin nggak terlalu berat. Ini misalnya kecepatan 40 di persneling 3. Tapi kalau kecepatannya 40 di persneling 4 itu kan kasihan ya, mesinnya perputarannya kasihan, itu kan berat sekali. Kadang ada yang memaksakan. Nah, ini kasihan, nanti yang kena adalah bagian kampas koplingnya, itu biasanya cepat kena ya. Kemudian kalau mobil yang penggerak belakang ya, gardannya itu biasanya cepat bunyi ya, bunyi ngung gitu. Yang penting yang pertama tadi, ketika misalnya di kecepatan 30 itu ya masih 2 lah, masih 2. 40 naikkan ke 3, ini saya coba di kecepatan 50, ini sudah RPM 3000, udah besar banget ya. Artinya kalau dipaksa terus-terusan kan mesinnya meraung gitu ya. Jadi gunakan, saya tambah lagi ke persneling 4, jadi mesinnya nggak begitu meraung, tenaganya juga enteng, dan kecepatannya sedengan gitu ya. Kemudian kalau di kecepatan tinggi gimana om ya, misalnya itu kalau di kecepatan tinggi ya kita gunakan persneling yang tinggi, misalnya sampai di persneling ke 5 ya, itu misalnya di kecepatan 80 ke atas atau 90 ke atas. Ini bagi kendaraan yang 1500 itu persneling 4 di kecepatan 90 itu masih nyaman, mesin nggak begitu meraung. Kemudian 100 itu di persneling 5 juga udah enak ya. Tapi beda ketika mobil ini 1000 cc, misalnya saya paksa kecepatan 90 di persneling 4, itu mesin udah meraung banget. Nah, jadi harus ditambahkan ke 5 supaya mesinnya nggak begitu meraung, tenang ya. Jadi ya karena beda cc kan beda
beda tenaga juga itu. Kalau tenaganya besar nggak masalah, kecepatan 4 itu 80-90 nggak masalah. Tapi kalau jenis mobil seperti ini 1000 cc, kalau kecepatannya 90 misalnya, konselengnya 4, ini udah meraung banget, kerasa banget mesinnya. Kayak itu ya, masing-masing jenis mobil itu beda-beda. Apalagi ketika kita mengemudi juga menggunakan AC kita nyalakan ya. Ini kan juga tenaga agak kesedot juga untuk AC. Jadi kecepatannya kalau 30-40 itu ya penuh seleng 3 masih nyaman kalau di 1000 cc ya. Kalau 1500 mungkin ya hampir sama sih, juga begitu jauh. Cuma kalau kalian mengemudi kemudian udah merasa mesinnya begitu meraung ya, ketika jalan agak cepat mesin meraung, itu berarti minta nambah dinaikkan perselengnya ya. Jadi RPM 3000 ke atas itu udah dianggap meraung ya. Jadi tambahkan perselengnya. Itu seperti itu, kemudian tambah lagi gasnya, meraung lagi, dari 3 dinaikkan ke 4. Nah, seperti itu. Beda ketika persneleng terlalu ini tinggi tapi kecepatan rendah ya. Misalnya saya persneleng 3 kecepatan 20 ya, 20 misalnya. Ini kan udah berat, perputaran mesinnya udah berat, jadi kasihan ya, kasihan mesinnya. Misalnya kecepatan 40, saya gunakan persneleng 4, ini juga berat, mesinnya berat. Jadi antara cepat dan lambat ya, penggunaan persneleng itu juga harus sesuai dengan interval kecepatannya. Jangan sampai kita memaksakan, misalnya jalan agak naik pakai gigi 3, udah nggak begitu bertenaga ya, tenaganya habis, kita paksakan, kita setengah kopling, kita gas lagi, ya ini kasihan ya, kasihan mesinnya tuh. Jadi mending diturunin aja, biar spare part kendaraan kita juga lebih awet ya. Jangan terlalu sering artinya setengah kopling itu dalam jangka yang lama ya. Ini kan kurang baik lah. Ampas koplingnya cepat kena dan bau gitu. Jadi kecepatan tergantung dari tinggi rendahnya persneleng. Kalau persnelengnya tinggi, kecepatan juga harus ditambah supaya mesinnya nggak berat, untuk perputarannya mesinnya nggak berat. Sama ketika cepat, ketika kita mau 80 km per jam ya, 90 km per jam, itu juga persnelengnya jangan hanya 3 saja, tapi naikkan ke 4, tambah cepat lagi, misalnya di atas 90 ya, atau 100, naikkan ke 5 ya, biar mesinnya tenang, nggak begitu meraung-raung ya. Tapi sih harapan saya dalam mengemudi itu ya, yang penting berhati-hati, cepat atau lambat itu terserah kalian semuanya. Yang penting kuncinya tetap hati-hati, waspada, jaga keselamatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.